Shalom jemaat Tuhan, apa kabar pada hari ini? Kondisi apapun yang kita alami hari ini, tetaplah berharap sama Tuhan. Amin. Begitu banyak keadaan yang kita alami, begitu kondisi apapun yang kita alami, tetap berharap sama Tuhan. Karena tak akan Tuhan izinkan sehelai rambut kita jatuh kalau tanpa kasih Tuhan atau izin Tuhan. Begitu juga dengan waktu-waktu yang kita alami, waktu yang kita jalani, tak pernah sedetik pun Tuhan lewatkan dari penjagaannya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau memuji buat Tuhan, dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati. Oh, 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 oh. Kuasamu Tuhan atas kami semua. Mari Bapa, kuasai hati pikiran kami, dan Tuhan buatlah mujizat dalam kehidupan kami. Karena tak sedetik pun Tuhan Kau luputkan kami dari genggaman tangan. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita imani lagu ini Bapak Ibu. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Amin. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan
sujud syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Waktu-Mu sungguh nyata. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Kami lewati lembah, kami lewati pencobaan apapun, kami lewati saat kami sakit, kami lewati saat kami senang. Kau selalu bersama kami, Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih atas penjagaan-Mu, Bapa. Tak sedetik pun Tuhan Kau lewati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus semulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu sekali lagi. Katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Oh, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami, oh Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Bapak saat ini buka hati pikiran kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu
Tuhanlah yang memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Bapa, baik di rumah ataupun di perjalanan, dimanapun berada Bapak Ibu berada, Tuhanlah yang menjagai. Tuhan berkati hamba-Mu yang saat ini akan menyatakan firman-Mu, biar kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami semua lewat hamba-Mu, diurapi, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi. Saya yakin, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat, semangat, sukacita, dan damai sejahtera. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dengan urapan yang sama ya Bapa. Dan biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu menuntun kami, menjamah kami, mengurapi kami. Sehingga pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka hidup kami diperbaharui ya Tuhan. Bapa, berfirmanlah, karena umat-Mu, jemaat-Mu telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi kita semua, umat pilihan Tuhan yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Oke saudara, hari ini saya akan berkhotbah ya tentang bagaimana cara yang jitu melawan virus corona. Karena kita tahu akhir-akhir ini ya banyak dari saudara kita yang kena corona. Untuk itu supaya kita terhindar atau tidak kena virus corona, saya kasih resep yang jitu ya. Oke saudara, di layar ya, di layar ada huruf-huruf Ibrani ya. Ini ada 3 huruf alef, mim, dan nun ya. Sebelah kanan huruf alef. Alef itu huruf netral, bisa berbunyi a, i, u, e, o tergantung tanda baca. Mim itu huruf M. Nun itu huruf N. Ya, nun itu ada 2, nun awal dan nun akhir. Kalau nun awal seperti ini, nun akhir atau nun sofit seperti ini. Nah, saudara, di sini saya akan membuat 5 kata ya, 5 bahasa Indonesia yang ditulis pakai huruf Ibrani. Mengapa? Karena 5 kata ini satu sama lain saling berhubungan. 5 kata ini berawal dari huruf yang sama, yaitu huruf alef, mim, dan nun. Nah, perhatikan saudara, huruf alef kalau dikasih kirik titik bawah 1 bunyinya I. Ini huruf mim, M, kalau dikasih tanda patah garis bawah bunyinya ma. Huruf akhir N. Ya, jadi ini bacanya I-M-A-N, iman. Nah, huruf yang kedua di bawahnya, huruf alef kasih tanda baca kirik, titik bawah, bunyinya I. Ini huruf M, mim. Ya, kalau dikasih tanda baca suruk, U. Ya, jadi mu. Terus N, jadi bacanya I-M-U-N, bacanya imun. Nah, yang ketiga, kata yang ketiga, huruf alef kalau dikasih tanda baca sewa bunyinya E.
Terus mim, M, kasih tanda patah, bunyinya ma. Huruf akhir N, jadi E-M-A-N, bacanya eman. Huruf yang keempat, yaitu huruf alef, dikasih tanda baca patah, bunyinya A. Huruf mim, dikasih tanda patah, bunyinya ma. Terakhir N, jadi A-M-A-N, bacanya aman. Saudara ya. Oke, terakhir huruf alef dikasih tanda baca patah di bawahnya garis bunyinya A seperti atasnya ya. Huruf mim kasih tanda kirik titik bawah I bunyinya mi. Terus N. Jadi terakhir bunyinya amin. Nah, Saudara, 5 kata ini akan saya uraikan yaitu kata iman, imun, eman, aman, dan amin. Saudara, kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang beriman. Kita yakin, kita percaya seperti kata Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 4. Daud mengatakan, Yahweh adalah gembalaku. Aku tidak takut bahaya. Ya. Daud mengatakan, Yahweh adalah gembalaku, aku tidak takut bahaya. Itu iman. Ya. Kita tidak takut apa yang terjadi saat ini. Meskipun wabah corona sudah menjalar kemana-mana, bahkan sudah bermutasi, ya, dari virus alef, bet, delta, dan seterusnya. Ya, kita beriman, kita percaya karena Bapa Yahweh Gembala kita, maka kita tidak perlu takut. Itu iman. Selanjutnya kita beriman, kita percaya bahwa Bapa Yahweh adalah pelindung kita. Ya, Mazmur 92 ayat 3 mengatakan, Yahweh pelindungku, Yahweh kota bentengku. Ya, Saudara, saya bacakan. Kalau saudara di sisi Anda ada kitab suci, bisa baca juga. Mungkin ini sudah sering ditampilkan di WA untuk menguatkan iman kita, ya, supaya kita selaku orang-orang percaya tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir dengan adanya virus corona ini. 92 ayat 3 dalam Mazmur mengatakan, Yahweh adalah pelindungku dan bentengku. Elohimku, aku percaya kepadanya. Itu ayat 3. Sebab dia meluputkan aku dari perangkap burung dan tulah yang membinasakan. Ingat ya, Bapak Yahweh berjanji sama kita bahwa dia akan meluputkan kita dari tulah. Ya saudara, virus saat ini itu sama dengan tulah yang menjalar kemana-mana seluruh dunia dan sudah memakan banyak nyawa. Nah saudara, dalam Mazmur 92 selanjutnya mengatakan, dengan kepaknya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari berteduh. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindunganku. Ya. Ayat 5 mengatakan, engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari. Terakhir ayat 6, terhadap tulah yang merajalela dalam kegelapan. Saudara ingat, virus saat ini sedang merajalela. Semua rumah sakit penuh. Ya. Oksigen berebut. Obat-obat berebut.
ya, karena virus sedang merajalela. Nah, saudara, kita juga percaya seperti dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 8 bahwa Yahweh menjaga kita. Ya, Yahweh menjaga kita. Itu iman kita, saudara. Yang jadi pertanyaan, saudara, banyak orang percaya, banyak orang beriman bahwa Yahweh adalah gembalaku. Aku tidak takut bahaya. Dia adalah pelindungku, kota bentengku, menjagaku, menaungiku. Yang jadi pertanyaan, saudara, mengapa ada orang Kristen yang kena? Mengapa ada orang percaya juga terpapar COVID-19? Ya, tidak hanya jemaat biasa, bahkan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, banyak yang kena. Mengapa? Nah, kita beralih dari kata yang kedua. Karena mereka imunnya tidak kuat. Imannya kuat, tetapi imunnya tidak kuat. Nah, saudara, dua hal inilah kita sebagai orang-orang percaya untuk menangkal corona. Di samping iman yang kuat, imun juga harus kuat. Ya, saudara, apakah sih imun itu? Waktu saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, imun adalah kebal terhadap suatu penyakit. Imun adalah kebal terhadap suatu penyakit. Itu yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau saya baca dalam kompas.com, ya, karena saya bukan ahli gizi atau dokter, ya, jadi saya cari referensi apa sih imun itu. Imun di samping adalah kebal terhadap suatu penyakit, ya. Saya bacakan juga dalam kompas.com dikatakan sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Ya, sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imun berperan dalam mengenal, menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Sistem imun tidak memiliki tempat khusus dalam tubuh manusia dan tidak dikontrol oleh organ pusat seperti otak. Selanjutnya, sel-sel tertentu berperan sebagai pasukan pertahanan untuk memerangi benda asing yang masuk tubuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada tubuh. Nah, jadi saudara, imun ini adalah kekebalan tubuh yang melawan sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, saudara, mungkin kita semua sudah tahu bagaimana sih cara meningkatkan imun itu. Ya, bagaimana cara meningkatkan imun itu. Yang pertama, saudara, istirahat cukup. Ya, sehari tidur antara 7 sampai 8 jam. Kedua, olahraga. Ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, jangan merokok. Yang kelima, jangan mengkonsumsi gula. Kata dokter, saudara ya, kata dokter, gula itu menurunkan imun. Ya. Terus yang keenam, kendalikan stres. Ya, kendalikan stres. Yang ketujuh, berjemur.
Yang kedelapan, jauhi lemak jahat. Nah, saudara, dari semuanya ini yang terpenting, Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Kalau Anda istirahat cukup, olahraga, makan yang bergizi, tapi hati kita tidak bergembira, tidak bersukacita, tidak bahagia, imun juga turun. Nah, jadi saudara, antara iman dan imun harus bekerja sama. Iman tanpa imun mati. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, tubuh tanpa roh adalah mati. Iman tanpa perbuatan juga mati. Nah, jadi saudara, kita beriman, oke. Kita percaya, oke. Kita yakin Bapa di surga, Bapa Yahweh menjaga kita, melindungi kita, membentengi kita, menyertai kita. Tapi kalau tidak disertai dengan imun yang kuat, ya, iman yang kuat tidak disertai dengan imun yang kuat, kata yang ketiga mengatakan eman. Eman itu bahasa Jawa, saudara ya. Artinya sangat disayangkan, sayang sekali, ya kan? Sayang kalau iman kita kuat, tetapi imun tidak kuat. Sayang juga kalau imun kita kuat, ya, kita istirahat cukup, olahraga cukup, makan yang bergizi, tidak merokok, tidak mengkonsumsi gula, bisa mengendalikan stres, berjemur setiap hari, dan menjauhi lemak jahat. Tetapi kalau kita tidak beriman, tidak berdoa, ya, tidak dekat sama Tuhan, itu sangat disayangkan atau sayang sekali. Nah, saudara, kita sudah tahu bagaimana cara meningkatkan imun. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan iman? Saudara, ada beberapa cara. Setiap orang mungkin punya cara masing-masing, ya kan? Tetapi menurut saya, untuk meningkatkan iman, yang pertama, baca kitab suci, doa tiap hari. Ada lagunya ya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, pertama. Kedua, doa tiap hari. Jangan kalau pas ada masalah aja berdoa, jangan pada saat kena COVID aja doanya enggak berhenti-berhenti. Ya. Nah, yang ketiga, cara meningkatkan iman yaitu kita sering bersekutu. Ya, baik bersekutu dengan sesama maupun bersekutu dengan Tuhan. Makanya saudara, setiap ada acara ibadah meskipun lewat streaming, tetap ikuti. Ya, tetap ikuti. Jangan tidak diikuti. Mengapa? Karena ini untuk meningkatkan iman kita. Jadi yang pertama, baca kitab suci, doa tiap hari, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Yang keempat, kita jauhi kejahatan. Yang kelima, memuji Tuhan selalu. Ya, memuji Tuhan selalu dimanapun kita berada, puji Tuhan. Karena di dalam pujian kita yakin, kita percaya ada kekuatan. Tembok Yeriko yang tebal sekali hanya karena puji-pujian, ya, tembok Yeriko runtuh. Seberapapun besar masalah kita,
kalau kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, yakinlah, percayalah, masalah akan hilang. Dan yang terakhir, kita melayani Tuhan. Dengan talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita, saya percaya, saya yakin, punya talenta masing-masing. Punya keahlian masing-masing. Marilah dengan talenta kita, dengan keahlian kita, dengan kemampuan kita, kita melayani Tuhan. Nah, jadi saudara, iman tanpa imun sangat disayangkan. Ya, begitu pula imun tanpa iman juga sangat disayangkan. Antara iman dan imun harus bekerja sama. Kalau imun kuat, iman kuat, ya, ingat, kalau iman kuat dan imun kuat, maka kata yang keempat dikatakan aman. Saya yakin, saya percaya, kalau iman kita kuat, iman kita teguh, dan imun kita kuat, ya, maka hidup kita aman. Apakah aman itu? Aman itu gabungan antara iman yang kuat dan imun yang kuat. Itu aman, ya. Lalu apakah aman itu? Menurut kamus, aman itu adalah bebas dari bahaya. Kalau iman kita kuat, imun kita kuat, maka kita bebas dari bahaya virus corona. Kalau imun kita kuat, iman kita kuat, selanjutnya aman. Aman punya arti bebas dari gangguan. Ya, tidak hanya gangguan virus, tetapi juga gangguan dari yang lain-lain. Terutama gangguan dari si jahat, yaitu iblis atau setan. Kalau iman kita kuat, percaya kita kuat, maka kita bebas dari gangguan. Baik gangguan virus corona maupun gangguan dari kuasa-kuasa roh jahat. Nah, aman itu juga punya arti terlindung. Ya. Kalau kita punya iman yang kuat, imun yang kuat, maka kita terlindung. Kita dilindungi oleh Tuhan. Saudara, yang terakhir, kalau imun kita kuat dan iman kita kuat, maka hidup jadi tentram. Ya, maka hidup jadi tentram. Nah, saudara, kita semua yakin, kita semua percaya, kita semua beriman. Tetapi saudara, kita juga perlu hikmat. Mengapa? Kita yakin, kita percaya, kita nggak kena virus corona. Karena Tuhan menjaga, melindungi, membentengi, dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau kita, di samping imun kita nggak kuat, tidak mematuhi protokol kesehatan, maka sama dengan kita mencobai Tuhan. Ya, sama dengan kita mencobai Tuhan. Amsal 27 ayat 12 mengatakan, Amsal 27 ayat 12 mengatakan, orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat, waktu dia melihat kejahatan, waktu dia melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Ya, ia akan bersembunyi, artinya menghindar.
Tetapi orang yang tidak berpengalaman melintas dan kena hukuman atau celaka. Nah, jadi saudara, meskipun kita beriman, kita percaya, kita yakin Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal Yesua HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus menjaga, melindungi, membentengi kita, kita tetap jaga protokol kesehatan. Mengapa? Karena musuh kita tidak kelihatan. Ya, kita harus menghindar. Bagaimana cara menghindar? Di samping kita memperkuat imun kita, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, ya, dan selalu cuci tangan setiap saat. Oke, yang terakhir. Nah, kalau iman kita kuat, imun kita kuat, dan kita aman. Nah, kalau kita sudah aman, yang terakhir, kata yang terakhir, kita akan mengatakan amin. Ya kan? Kita akan mengatakan amin. Saudara, amin adalah artinya benar. Atau amin adalah kata kunci untuk mengiyakan kebenaran atas suatu pernyataan yang baru dibuat. Ya, amin adalah kata kunci. Ingat, kata kunci mengiyakan kebenaran atas sesuatu pernyataan yang baru dibuat. Contohnya doa. Doa itu baru dibuat. Setelah selesai, semua ada terutama yang berdoa mengatakan amin. Saudara, kalau ada hamba Tuhan berkhotbah, saudara yakin bahwa Bapa Yahweh melindungi kita? Apa kata saudara? Pasti kita akan bilang amin. Saudara, kita yakin, kita percaya bahwa Bapa Yahweh menjaga kita. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, jadi kalau kita sudah iman kita mantap, kuat, imun kita mantap, kuat, maka kita bisa dikatakan menjadi orang benar. Ya, menjadi orang benar. Saudara, di bawah ini ada beberapa ayat. Dan ayat ini, saudara boleh buka dalam kitab suci saudara. Ayat-ayat ini selalu diakhiri dengan kata amin. Artinya, membenarkan apa yang sudah tertulis. Saudara, saya bacakan ya, Roma. Saudara, kalau di samping Anda ada kitab suci, atau mungkin ada HP yang lainnya bisa dibuka, mari kita baca sama-sama. Ya, baca sama-sama. Roma 15 ayat 33. Dalam KSILT dikatakan, dan Elohim damai sejahtera ada bersama kamu semua. Katakan amin. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, saya bacakan aja. Kalau saudara enggak baca kitab suci, tinggal Anda katakan amin. Karena memang kitab sucinya berbicara demikian, saudara ya. Roma 16 ayat 24. Anugerah Tuhan kita Yesua HaMasiah menyertai kamu semua. Amin. Nah, sekarang 2 Timotius 4 ayat 18. Setelah saya baca ayatnya, silakan saudara semua mengatakan amin. Karena memang ayatnya demikian. 2 Timotius 4 ayat yang ke-18.
Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap pekerjaan yang jahat. Dan Dia akan menyelamatkan aku ke dalam kerajaan surgawinya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, yang terakhir 1 Petrus 5 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Nanti saudara tinggal katakan amin. Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau sudah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, kami yakin, kami percaya Bapa, dengan firman yang didengarkan oleh jemaat-Mu, maka iman jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat, dan semakin hari semakin mantap. Bapak, biarlah iman jemaat-Mu semakin hari semakin kuat, semakin mantap, dan tidak hanya imannya saja, tetapi imunnya juga Tuhan Engkau buat semakin hari semakin kuat, semakin mantap, sehingga jemaat-Mu, Bapak, jemaat GBT Tuberta HOB, terhindar dari segala macam virus corona. Bapak, jaga, lindungi, bentengi jemaat-Mu dari virus corona, bahkan virus-virus yang lain. Sehingga Bapak, jemaat-Mu, jemaat GBT Tuberta HOB, selalu dalam keadaan sehat, kuat, semangat, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapa, kami mau menikmati perjamuan-Mu. Bapa, persiapkan kami untuk menikmati perjamuan-Mu. Kami yakin, kami percaya Bapa, pada saat kami menikmati perjamuan-Mu, pada saat kami minum anggur yang adalah darah-Mu, makan roti yang adalah daging-Mu, maka tubuh kami menjadi sehat, tubuh kami menjadi kuat. Virus-virus yang ada di dalam tubuh kami akan lenyap. Penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kami akan sembuh. Kami percaya Bapa, pada saat kami makan roti dan pada saat kami minum anggur, maka ada kekuatan baru di dalam tubuh kami. Tubuh kami yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan keringanan Bapa. Karena kami menyatu dengan Engkau dan Engkau menyatu dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah Bapa, kami umat pilihan-Mu saat ini siap menerima perjamuan-Mu. Bagi kita semua yang sudah siap menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, saudara, mari kita persiapkan roti dan anggur. Dan sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita naikkan pujian Darah-Mu Yesus sucikan daku. Haleluya.
kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bermari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sucikan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Jemaat yang dikasihi Bapak Yahweh, mari kita angkat roti di atas kepala kita dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Yesua Masiah berkata kepada kita, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang kuberikan demi kehidupan dunia ini." Saudara, di tempat lain, Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus menuliskan buat kita semuanya. "Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus HaMasiah pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku.' Saudara, bukankah roti yang adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Yesua Masiah sudah ada di tangan kita? Mari kita makan dengan mengucap syukur di dalam nama Yesua HaMasiah. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat
cawan anggur kita, dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu. Sesudah makan, Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, bukankah cawan anggur yang adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Masiah sudah ada dengan kita? Mari kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Masiah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Bapak Yahweh, mari kita berdoa. Bapak Yahweh yang ada di sorga, Bapak yang baik, Bapak yang kudus, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang senantiasa menjaga, melindungi, dan mengasihi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah menikmati perjamuan-Mu. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu. Jemaat GBT Tuberta HOB, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Bapa, berkati mereka, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, dan berkati seisi rumahnya Bapak. Bapak, jauhkanlah jemaat-Mu Bapak dari segala macam virus, terutama virus corona ya Bapak. Bapak, kami yakin, kami percaya Engkau senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati jemaat GBT Tuberta HOB. Bapak, saat ini kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-Mu yang sakit, Pak Setiaji, dan yang lain-lain Bapak. Bapak, jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami percaya Bapak, melalui bilur-bilur putra-Mu yang tunggal Yesus Masiah, segala macam penyakit jemaat-Mu sembuh. Jemaat-Mu menjadi sehat kembali, menjadi kuat kembali ya Bapak. Bapak, saat ini kami juga berdoa Bapak untuk gereja-Mu, gereja GBT HOB. Bapak, berkati gereja-Mu. Segala yang dibutuhkan Engkau cukupkan ya Bapak. Segala rencananya Bapak Engkau berkati. Segala programnya Engkau berkati. Bapak, hamba-Mu, Bapak Yaya Iskandar, yang Kau percayakan untuk menggembalakan gereja GBT HOB Bapak, Engkau juga urapi, Engkau juga berkati. Berikan kesehatan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Bapak, berikan shalom-Mu, berikan damai sejahtera-Mu, sehingga Bapak, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, selalu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, boleh terbebas Bapak, dari virus corona ya Tuhan. Bapak, berkati pemerintahan kami, yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, dan semua jajarannya, menteri-menterinya, bahkan semua pemerintahan yang ada, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW Bapak. Engkau pakai semuanya Bapak untuk mengatasi bersama-sama virus corona ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Bapak, di balik semuanya ini, Engkau punya rencana yang indah di dalam bangsa Indonesia yang kami kasih ini. Bapak,
Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa iman orang percaya, imun orang percaya akan menyelamatkan dari segala virus yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para aparat keamanan TNI, baik TNI AD, TNI AL, TNI AU, polisi, dan aparat keamanan yang lainnya Bapak. Engkau juga berkati mereka semuanya sehingga melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka, Indonesia menjadi aman, Indonesia menjadi damai, Indonesia menjadi sukacita. Terima kasih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami yakin, kami percaya Engkau tidak akan berpisah dengan kami, karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa, sebelum kami berpisah, kami ingin menerima berkat dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi Bapak Yahweh, ibadah sudah selesai. Untuk itu, angkatlah tanganmu, arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu, dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh, Bapa yang ada di sorga. Kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan berkat dari Bapa Yahweh yang ada di sorga, dari Tuhan kita Yesus Masiah, serta penyertaan, perlindungan dari Ruach HaKodes, dari Roh Kudus, ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Masiah datang yang kedua kali. Bagi kita semua yang sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, sebelum kita berpisah satu yang sama lain, mari kita naikkan pujian yang terakhir, yaitu pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapak Yahweh, mari memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Amin.